Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kranggan 4, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN Kranggan 4, serta anak-anakku yang tersayang dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa kalian ingat? Kalimat-kalimat tadi biasanya muncul pada kegiatan apa? Ya, benar sekali. Kalimat-kalimat tersebut biasanya kalian dengar saat upacara bendera setiap hari Senin saat kita masih bisa belajar dengan normal di sekolah. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui kalimat-kalimat tersebut ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 tentang teks pidato. Kalimat-kalimat yang kalian dengar di awal video ini tadi merupakan bagian dari teks pidato. Selain kalimat-kalimat tersebut, apa saja ya bagian-bagian lain dari pidato? Nah, agar belajar hari ini bisa bermanfaat dan ilmunya bisa kalian gunakan kelak di lain hari, maka kita awali dulu belajar hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya anak-anak. Nah, apa saja yang harus menjadi target belajar muatan bahasa Indonesia di tema 7 ini? Yang pertama, kalian nanti harus bisa memahami bagian-bagian dan isi dari pidato. Ini adalah target minggu ini. Selanjutnya, di minggu depan, kalian harus menulis pidato acara kelulusan. Ya, acara kelulusan, acara kalian nanti. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan penuh sukacita ya. Dan yang ketiga, atau di minggu terakhir bulan Februari, kalian akan membaca pidato karya pribadi. Menarik bukan? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, di tema 7, subtema 1, yakni pemimpin di sekitarku, salah satu materinya adalah pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator atau audiensi. Orator adalah orang yang berpidato. Audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Nah, kalau dalam keseharian atau pada saat upacara bendera, siapa ya yang menjadi oratornya? Kalau kalian sebagai apa? Ya, kalian adalah audiensinya, sedangkan Bapak Ibu Guru yang memberi sambutan di depan adalah sebagai oratornya. Memahami bagian-bagian dan isi pidato. Pidato terdiri dari beberapa bagian. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, salam pembuka. Berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam keagamaan seperti assalamualaikum, dan lain-lain. Bagian kedua dari pidato adalah pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini berisi penghormatan, ucapan syukur kepada Tuhan, perkenalan diri, dan tak lupa menyampaikan tujuan atau memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Seperti apa penghormatan itu? Kalau ucapan syukur, pasti kalian sudah tahu ya. Perkenalan diri, menyampaikan tujuan atau memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nanti kita akan latihan ya, agar kalian lebih paham bagaimana bentuk-bentuk kalimat untuk penghormatan, ucapan syukur, perkenalan diri, dan menyampaikan tujuan. Bagian pidato yang berikutnya adalah inti. Inti berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat berupa ajakan yang mengajak pendengar melakukan kegiatan. Bisa juga hanya sekedar informasi tujuan kegiatan yang dilaksanakan. Bagian inti ini juga bisa terdiri dari beberapa paragraf tergantung jumlah objek yang diajak bicara. Yang keempat adalah penutup.
Di bagian penutup ini ada penyampaian rangkuman yang disampaikan, ada kalimat harapan, dan ada kalimat permintaan maaf. Dan yang terakhir adalah bagian salam penutup. Pastinya ini berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, salam keagamaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Jadi, boleh diulangi ya. Bagian-bagian dan isi pidato ini ada 5. Yang pertama, salam pembuka, lalu pembukaan, selanjutnya inti, selanjutnya penutup, dan yang terakhir adalah salam penutup. Diingat-ingat ya. Berikut kita latihan identifikasi bagian dari teks pidato. Nampak di layar handphone kalian cuplikan atau potongan dari pidato. Nah, anak-anak, penggalan dari teks pidato ini, yuk kita identifikasi bagian-bagiannya. Kalian ingat kan? Tadi bagian dari pidato yang pertama adalah salam pembuka, dilanjutkan dengan pendahuluan, lalu ada inti. Nah, coba diamati. Kalimat yang diberi tanda merah ini adalah, ya benar sekali, ini adalah salam pembuka. Bisa menggunakan salam keagamaan seperti Assalamualaikum. Bisa juga menggunakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung dari acaranya, kapan dilaksanakannya. Lalu coba perhatikan lagi. Bagian yang diberi tanda merah, kotak yang bawahnya, ini bagian apa ya? Ya, ini adalah bagian pendahuluan. Namun, tadi di bagian pendahuluan juga ada bagian-bagiannya. Coba disimak baik-baik. Nah, untuk garis warna hijau, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan selanjutnya, ini yang dinamakan dengan penghormatan. Jadi, siapa yang hadir dalam acara tersebut, kita sapa terlebih dahulu, kita beri penghormatan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pengurus OSIS, yang saya hormati teman-teman sekalian. Namun kalau acaranya tidak di sekolah, tentunya penghormatan ini tidak seperti ini. Misal, acaranya di balai desa. Pasti yang paling atas atau yang terhormat bisa jadi Bapak Kepala Desa. Ada satu lagi catatan. Tolong diperhatikan untuk kata-kata terhormat. Jangan sampai kata-kata terhormat ini diulangi untuk penghormatan-penghormatan orang lain. Terhormat artinya paling dihormati. Jadi tidak boleh menggunakan kata terhormat diulang-ulang. Misalnya seperti ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Yang terhormat teman-teman. Terhormat kan paling dihormati. Siapa yang paling dihormati? Hanya ada satu. Paling itu hanya ada satu. Jadi tolong dihindari menggunakan kata terhormat lebih dari satu. Hanya boleh satu kali. Yang lainnya bisa kamu gunakan kata-kata yang saya hormati. Seperti itu ya. Nanti disesuaikan dengan acaranya. Acaranya di mana, acaranya apa, penghormatannya tentu akan berbeda. Selanjutnya, nah, untuk yang garis warna biru, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Ini adalah ucapan syukur. Jadi dalam bagian pendahuluan juga terdapat ucapan syukur. Nah, untuk yang garis warna kuning, perkenalkan saya Bimbo selaku ketua panitia yang akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang kami pimpin. Nah, ini adalah perkenalan. Yang ngomong itu siapa? Silakan perkenalkan kamu misalnya. Saya Aita Nasa selaku ketua kelas 6 SDN Keranggan 4. Boleh seperti itu. Sebutkan namamu, kamu sebagai apa? Misalnya kalau di masyarakat atau di kelurahan,
eh, saya, Valen, sebagai kader Jumantik. Boleh seperti itu. Jadi jangan lupa perkenalkan kamu siapa dan mau apa. Kamu mau ngomong apa dalam acara ini. Dalam hal ini, ketua panitianya akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang dipimpinnya. Itu tadi adalah bagian-bagian dari pendahuluan. Yang berwarna hijau tadi adalah penghormatan, yang berwarna biru ucapan syukur, yang berwarna kuning perkenalan dan menyampaikan tujuan. Nah, nanti kalian akan ada tugas seperti ini. Kalian bisa tulis bagian-bagiannya, misalnya kalian tulis tadi penghormatan atau pendahuluan, bawahnya penghormatan diberi tanda panah di sampingnya. Nanti akan ada tugas seperti itu. Sudah ya, untuk pendahuluan pada pidato sudah lengkap. Selanjutnya, apa bagian selanjutnya dalam pidato setelah pendahuluan? Ya, inti dari pidato. Satu paragraf yang ada di bawah ini yang diberi kotak warna merah, ini adalah inti dari pidato. Inti pidato tidak hanya satu paragraf, bisa jadi di acara yang lain memiliki beberapa paragraf. Misal, saat acara perpisahan sekolah atau kelulusan, kamu sebagai perwakilan dari siswa kelas 6 pastinya ingin menyampaikan pesan tidak hanya kepada Bapak Ibu guru saja. Kamu juga harus menyampaikan pesan kepada teman-temanmu, pesan kepada adik-adik kelasmu. Jadi intinya bisa jadi 3 paragraf. Paragraf yang pertama tentang atau menyampaikan kesan dan pesan kepada Bapak Ibu guru. Paragraf yang kedua menyampaikan pesan dan kesan kepada teman yang sama-sama kelas 6, sama-sama lulus. Dan yang ketiga adalah menyampaikan pesan untuk adik-adik kelas. Jadi bagian inti bisa lebih panjang, lebih pendek tergantung dari acaranya. Nah, ini adalah bagian dari pidato lanjutannya. Coba disimak baik-baik. Kalau tadi di slide sebelumnya kalian telah mengidentifikasi bahwa pidatonya terdiri dari salam pembuka, lalu ada pendahuluan yang terdiri dari penghormatan, ucapan syukur, perkenalan, dan penyampaian tujuan. Bagian yang ketiga, ya, inti pidato. Nah, ini adalah bagian selanjutnya. Yuk kita simak. Nah, bagian yang diberi warna merah ini adalah bagian, benar sekali, ini adalah bagian penutup. Namun, dalam bagian penutup juga terdapat bagian-bagian kecil lainnya. Nah, yang berwarna pink ini adalah rangkuman. Selain kata-kata yang nampak pada layar handphonemu, bisa jadi rangkuman diawali dengan jadi bla 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 bla. Dapat kita simpulkan bahwa titik-titik selanjutnya. Nah, itu adalah rangkuman. Selain rangkuman, juga ada harapan. Ditandai dengan semoga, harapannya. Nah, dalam hal ini atau dalam teks pidato ini, semoga acara ini berlangsung aman tanpa kendala dan seterusnya. Ini adalah bagian harapan. Selain rangkuman harapan, ada satu lagi dalam bagian penutup, yaitu permohonan maaf. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Nah, semua itu masih dalam bagian penutup. Untuk bagian terakhir, pasti kalian sudah tahu, yaitu salam penutup. Yuk kita ulangi lagi. Ada 5 bagian teks pidato. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, inti. Yang keempat, penutup. Dan yang terakhir adalah salam penutup.
Oke, bagus. Latihan mandiri. Yang pertama, identifikasi bagian-bagian teks pidato pada LKS tema 7 halaman 16 dengan cara memberi keterangan pada bagian samping teks. Bisa kamu beri tanda kurung atau diberi tanda panah. Bisa diberi kotak-kotak juga seperti contoh tadi, terserah kalian. Ingat ya, LKS tema 7 itu sampulnya adalah sosok pemimpin upacara. Jangan salah dengan tema 6, sampulnya sama. Selain mengidentifikasi teks pidato tadi, yang kedua, kalian kerjakan LKS tema 7 halaman 30. Latihan soal sebanyak 15 nomor, langsung dikerjakan di LKS-nya. Boleh ditunggu hasil pekerjaannya, silakan nanti difoto. Segera setelah kalian memfoto, Bu Leli akan memberikan koreksinya. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini tentang pidato. Semoga yang Bu Leli sampaikan membuat kalian menjadi lebih paham tentang pidato ini. Ingat, minggu depan kalian diminta untuk menulis pidato tentang kelulusan dan minggu depannya lagi kalian akan pidato. Nah, apa saja yang akan ditulis dalam pidato? Minggu depan ya, Bu Leli akan jelaskan apa saja yang harus ditulis, inti atau kerangka dari teks pidatonya kita sepakati bersama agar lebih mudah. Oke, terima kasih anak-anak. Bu Leli tunggu hasil kerjanya. Selamat belajar. Assalamualaikum.